Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati Riza dari KPI 7C. Saya akan membahas materi komunikasi bisnis. Materinya mengenai tentang komunikasi lintas budaya. Yang akan saya bahas adalah terdapat 3 poin. Salah satunya pentingnya komunikasi lintas budaya, yang kedua pemahaman budaya dan perbedaan budaya, dan yang ketiga hambatan-hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Baiklah, langsung saja. Poin pertama tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Terdapat 5 poin penting. Salah satunya adalah yang pertama, menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. Di sini menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan ini berfungsi sebagai pengetahuan seseorang dalam sebuah perusahaan untuk menghadapi budaya yang ada pada perusahaan lain. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi lintas budaya. Maksudnya di sini adalah penting untuk meningkatkan komunikasi antar budaya dalam diri seseorang maupun perusahaan tersebut. Jadi meningkatkan komunikasi lintas budaya itu penting karena dapat membantu meningkatkan komunikasi antar budaya dalam diri seseorang maupun perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dalam tim. Ini sangat penting dalam komunikasi lintas budaya karena ini merupakan solusi untuk memahami masing-masing karakter budaya karyawan tersebut demi menciptakan kerjasama yang baik dalam tim, dan juga untuk mewujudkan kesuksesan bersama dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah sebagai proses negosiasi. Dalam komunikasi antar budaya itu dilakukan di dalam dunia domestik sebagai proses negosiasi dengan perusahaan lain yang ingin menjalin kerjasama. Jadi maksudnya di sini adalah dengan adanya proses negosiasi, perusahaan lain dapat menilai kapabilitas perusahaan yang mengajukan kerjasama tersebut. Dan poin kelima adalah menjalin keharmonisan antara perusahaan. Perbedaan budaya yang ada dalam sebuah perusahaan itu harus dipahami dengan baik melalui komunikasi antar budaya. Dengan adanya komunikasi antar budaya ini dapat menjalin keharmonisan antar perusahaan. Baiklah, poin kedua adalah tentang pemahaman budaya dan perbedaan budaya. Di sini kita akan membahas tentang apa sih pengertian budaya. Budaya itu adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Nah, jadi budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dimiliki bersama oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Nah, antara budaya dan kebudayaan itu tujuan dan lingkupnya itu sama. Yang membedakan itu yaitu artinya dan praktisnya. Jika kita berbicara tentang adat, maka di sini kita akan cenderung ke budaya. Tapi kalau kita berbicara tentang hasil, itu kita lagi berbicara tentang kebudayaan. Nah, poin ketiga yaitu hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya. Ada banyak di sini, ada 12 hambatannya. Yang pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri artinya adalah sikap keyakinan, kepercayaan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain. Nah, ini maksudnya etnosentrisme tersendiri itu adalah dia tuh lebih cenderung memandang rendah budaya lain. Dan yang kedua ada stereotip. Stereotip di sini artinya adalah sikap yang mengeneralisasi atau menyamaratakan sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian atau keunikan masing-masing individu. Yang ketiga adalah rasialisme. Ini merupakan perilaku diskriminatif, yang artinya dia tidak adil dan semena-mena terhadap ras tertentu. Kesannya milih-milih. Yang keempat, prasangka. Prasangka artinya adalah persepsi yang keliru terhadap seseorang atau kelompok lain. Yang kelima adalah jarak sosial. Nah, jarak sosial di sini adalah mengacu pada perbedaan tingkat peradaban antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi maksudnya adalah dia itu membedakan tingkat peradaban antar kelompok yang satu dengan yang lainnya.
Yang keenam adalah persepsi. Persepsi di sini adalah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencoba mengetahui dan memahami orang lain. Persepsi itu sama artinya dengan menilai seseorang dan mengetahui, memahami orang lain. Dan yang ketujuh adalah sikap. Sikap adalah hasil evaluasi dari berbagai aspek terhadap sesuatu. Sikap itu sama halnya dengan tindakan juga. Yang kedelapan adalah atribusi. Atribusi adalah proses identifikasi penyebab perilaku orang lain yang dilakukan oleh seseorang untuk menetapkan posisi dirinya. Proses identifikasi berarti dia tuh mengidentifikasi penyebab perilaku orang tersebut kayak gimana, terus menetapkan posisi dirinya tuh di orang tuh kayak gimana. Yang kesembilan adalah bahasa. Bahasa itu adalah sebuah kombinasi dari sistem simbol dan aturan yang menghasilkan berbagai pesan dengan arti yang tak terbatas, sebagai alat komunikasi juga sih. Yang ke-10 adalah paralinguistik. Paralinguistik di sini artinya adalah gaya pengucapan seseorang, seperti tinggi rendahnya tempo, tinggi rendahnya suara, tempo bicara atau dialek. Yang ke-11 adalah misinterpretation, yang artinya kesalahan penafsiran yang umumnya disebabkan oleh persepsi yang tidak akurat. Nah, ini sering terjadi dengan salah tangkap hingga menghasilkan persepsi yang tidak akurat, jadinya salah paham. Yang ke-12 adalah motivasi. Motivasi ini berkaitan dengan tingkat komunikasi lawan bicara dalam melakukan komunikasi lintas budaya. Gitulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.